Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Elia Putri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 41834032200036. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Irham MPD. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan agama Islam. Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari agama Islam. Yang ketiga, 3 konsep menjadi manusia yang beragama yang baik. Yang keempat, mengapa ihsan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memahami diri kita sebagai manusia agar kita dapat menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain. Yang keenam, konsep yang harus dimiliki manusia agar menjadi manusia yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan, yaitu tawasud atau moderat. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 2 menyebutkan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan Zakia Derajat menjelaskan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan ajaran yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikannya Islam sebagai pandangan hidup. Pendidikan agama menyangkut manusia seluruhnya atau bersifat komprehensif, tidak hanya membekali anak dengan pengertian agama atau mengembangkan intelek anak saja, tetapi menyangkut keseluruhan pribadi anak, mulai dari latihan amalan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, maupun manusia dengan dirinya sendiri. Jadi, pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Dari beberapa pengertian yang tadi saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membina peserta didik agar senantiasa mengetahui, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari agama Islam? Sebagai umat yang beragama, kita pasti diwajibkan mempelajari apa yang ada di dalam ajaran agama kita masing-masing. Di dalam agama itu sendiri, tentu terdapat tuntunan, perintah, serta larangan yang dijadikan sebagai pedoman umat agar lebih terarah dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, setiap manusia harus memiliki agama sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Di sini kita akan membahas lebih luas mengenai arti penting pembelajaran agama Islam. Pada dasarnya, anjuran untuk belajar itu sendiri sangatlah penting, karena kita tidak mungkin tahu sesuatu hal tanpa mempelajari hal yang terkandung di dalamnya. Belajar adalah pintu utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan.
seperti yang terkandung dalam potongan ayat Al-Quran pada surat At-Toha ayat 114. Pada potongan ayat tersebut menunjukkan keutamaan ilmu daripada harta dan kedudukan. Maka dari itu, kita sebagai muslim haruslah paham akan ajaran yang ada di dalamnya. Salah satunya dengan cara mempelajari kandungan ayat dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu agama Islam yaitu akan membuat diri menjadi pribadi yang lebih baik, terasa semakin dekat dengan Tuhan, karena senantiasa ingat kepadanya. Yang ketiga, lebih mensyukuri pemberian Tuhan, dapat terhindar dari perbuatan dosa, dan masih banyak tujuan lainnya yang tentunya mengarah ke hal yang positif. Materi yang ketiga, yaitu 3 konsep menjadi manusia beragama yang baik. Agama dapat dipahami sebagai sebuah kebutuhan tertinggi manusia. Tujuan beribadah bukanlah karena ingin surga dan menolak neraka belaka, tetapi karena kita lapar secara rohani, menghadap konsultasi kepada Tuhan sambil beramal soleh, beribadah karena menginginkan kesejukan dan kenikmatan batin yang tiada banding. Kita beribadah karena rindu untuk menyelami jiwa sejati kita dan merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Kita berbuat baik bukan karena takut, tapi karena kita tak ingin melukai diri kita sendiri dengan perbuatan yang jahat itu. Ada 3 pilar utama dalam agama Islam. Yang pertama yaitu iman, yang kedua Islam, yang ketiga yaitu ihsan. Iman adalah beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul utusan Allah, hari kiamat, qada dan qadar Allah, maupun yang baik ataupun yang buruk. Itu terdapat pada rukun iman. Islam adalah bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mengajarkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah jika mampu. Itu terdapat pada rukun Islam. Ihsan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Apabila kita tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdah atau murni seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan gairu mahdah, ibadah atau ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan lain sebagainya, yang perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Ihsan kepada Allah mengandung 2 tingkatan, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan kerinduan, doa menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihat kita. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan perilakunya kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah meliputi seluruh alam raya dan ciptaannya.
Macam-macam ihsan kepada sesama makhluk. Yang pertama yaitu ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ialah dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Mereka telah berkorban untuk kepentingan anak mereka sewaktu kecil, dengan perhatian penuh dan belas kasihan. Mereka mendidik dan mengurus semua keperluan anak-anak ketika mereka masih lemah. Selain itu, orang tua memberikan kasih sayang yang tidak ada tandingannya. Jika demikian, apakah tidak semestinya orang tua mendapat perlakuan yang baik pula sebagai imbalan dari baik budinya yang tulus itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Yang kedua yaitu ihsan kepada kerabat karib. Menjalin hubungan baik dengan kerabat karib adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. Allah berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan." Quran Surat Muhammad ayat 22. Silaturahmi merupakan kunci mendapat keridhaan Allah, sebab paling utama terputusnya hubungan seseorang dengan hamba Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Yang ketiga yaitu ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidik dan melihara hak-haknya. Yang keempat yaitu ihsan kepada fakir miskin. Berbuat baik kepada orang miskin ialah dengan cara memberi bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Yang kelima yaitu ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga dekat meliputi tetangga dekat dan kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Teman sejawat adalah yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, pertemanan, teman sekolah, atau kampus, perjalanan ma'had, dan sebagainya. Mereka semua masuk ke dalam kategori tetangga. Seorang tetangga kafir mempunyai hak sebagai tetangga saja, tetapi tetangga muslim mempunyai dua hak. Yang pertama yaitu sebagai tetangga, yang kedua sebagai muslim. Sedangkan tetangga muslim dan kerabat mempunyai tiga hak, yaitu sebagai tetangga, yang kedua sebagai muslim, yang ketiga sebagai kerabat. Yang kelima adalah ihsan kepada sesama manusia. Ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Berbuat baik atau ihsan kepada makhluk ciptaan Allah dalam 4 hal, yaitu dalam hal harta, kedudukan, ilmu, dan badan. Harta dalam ihsan adalah cara berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan zakat. Sedangkan kedudukan adalah menggunakan kedudukan untuk membantu orang lain. Selanjutnya, ilmu dalam ihsan adalah menerapkan ilmu yang diketahuinya untuk kebaikan orang banyak atau orang-orang di sekelilingnya. Sementara, badan dalam ihsan adalah untuk menolong seseorang dengan tenaganya. Ihsan manusia dengan lingkungan alam atau sekitar. Beberapa hubungan manusia dengan alam yang tidak dapat dipisahkan yaitu alam sebagai hubungan keimanan dan kepribadian bagi manusia. Alam juga sebagai hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan, dan alam sebagai hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Ihsan melarang keras manusia untuk berbuat kerusakan terhadap alam sekitar, karena hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan kepada alam dan
ekosistem bagi terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan. Kerusakan di darat, di laut, tidak hanya berdampak pada pelaku saja, namun juga berdampak kepada semua makhluk yang hidup di alam. Hal tersebut berarti bahwa perusakan alam akan membahayakan orang dan makhluk yang tidak bersalah sekalipun. Beberapa contoh ihsan yang dapat diterapkan dalam hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang pertama, mengimplementasikan keimanan secara utuh dan benar. Yang kedua, melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara wajar. Yang ketiga, menghindari perilaku penyalahgunaan sumber daya alam untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, menghindari perilaku yang penghancuran lingkungan dalam bentuk apapun. Yang kelima, mendapatkan dosa yang besar karena telah merusak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam dunia beserta segala isinya. Materi keempat yaitu mengapa ihsan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh umat muslim wajib mengetahui perilaku ihsan sebagai pengalaman syariat serta memahami batasan-batasan dalam hidup agar sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap demikian dapat menghantarkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini bisa tercapai apabila dalam jiwa manusia tertanam iman, Islam, dan ihsan, yaitu 3 pilar tadi yang saya sebutkan. Ihsan dibuktikan dalam wujud amalan perbuatan yang dilakukan seluruh anggota tubuh. Sejalan dengan iman dan Islam yang menuntut untuk dikerjakan sebaik mungkin, maka dalam penerapannya ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ihsan adalah akhlak hasil dari ibadah serta muamalah. Seorang muslim hendaknya mencapai tingkatan ihsan apabila ia telah mengerjakan ibadah secara baik. Contoh perbuatan ihsan diantaranya yaitu menunaikan sholat 5 waktu, membayar zakat, bersikap baik kepada orang tua atau birrul walidain, sabar dalam menghadapi seseorang atau hal yang mengganggunya, dan beramal. Hikmah dan manfaat ihsan yaitu sebagai umat muslim penting untuk memahami hikmah dan manfaat dari perilaku ihsan tersebut. Hal tersebut dapat menjadi pendorong seseorang mencapai tingkatan ketiga dalam syariat Islam, yaitu ihsan. Dasar dari ibadah-ibadah dalam Islam lainnya yang semestinya telah tertanam di dalam diri, yaitu kesadaran dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Materi kelima, memahami diri kita sebagai manusia agar kita bisa menjadi manusia yang memanusiakan orang lain. Sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak terlepas dari pergaulan di dalam kehidupan. Setiap pergaulan perlu disisipkan kepedulian sebagai bentuk bahwa manusia memiliki rasa kemanusiaan, seperti memanusiakan manusia. Namun sebelum terlalu jauh membahas tentang memanusiakan manusia, ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara memanusiakan diri kita sendiri. Sering kita melihat beberapa orang yang memanusiakan manusia lainnya, tetapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Pada hakikatnya, ada beberapa hal yang membuat kita melupakan diri sendiri. Di antaranya, ialah berpikir negatif, merasa tidak pantas, kecemasan yang berlebihan, tidak optimis, terlalu peduli terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lain. Hal ini bisa berasal dari diri kita sendiri dan juga orang lain. Orang lain bisa menjadi faktor terbesar beberapa orang tidak memanusiakan dirinya.
Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama agar senantiasa memanusiakan diri kita sendiri. Di antaranya adalah selalu berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Adalah hal yang paling utama menjadikan seseorang memanusiakan dirinya sendiri. Ketika pikiran negatif tergantikan oleh pikiran yang positif, semua hal dalam diri kita akan terlihat sangat baik. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk kita melupakan diri kita sendiri. Yang kedua, mencintai kepribadian. Selain berpikir positif, mencintai kepribadian juga menjadi fokus terbaik. Dengan melihat dan mencintai kepribadian, membuat kita tidak lagi minder. Cara ini juga dianjurkan oleh para psikolog agar berkembang dan bertumbuh berjalan secara stabil, tentunya akan berpengaruh besar bagi perkembangan mental seseorang. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Untuk melengkapi dua cara di atas, yang perlu diterapkan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memahami ajaran menurut agamanya masing-masing, serta belajar spiritual. Dengan cara ini, kita akan menyadari bahwa setiap manusia sesungguhnya sudah diberikan fitrahnya masing-masing. Setiap manusia patut dicintai dan dihargai, tidak ada satupun yang membedakan, baik itu jenis, suku, agama, maupun ras. Baik dari itu sikap, sifat, ataupun fisik. Dan memahami bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan penilaian terhadap setiap manusia. Memanusiakan manusia. Kalimat ini bisa dimaknai dengan memperlakukan seseorang seperti memperlakukan diri sendiri. Ibaratnya, karena dicubit itu sakit, maka jangan mencubit orang lain. Ibarat yang kedua yaitu, kalau tidak ingin dibeda-bedakan, maka jangan membeda-bedakan. Kita tidak boleh membedakan seseorang untuk berdasarkan golongannya, status sosialnya, maupun keterbatasannya. Karena setiap manusia itu mempunyai hak asasi yang sudah melekat sejak dilahirkan. Oleh Allah, manusia dianugerahi akal budi. Melalui inilah bisa memunculkan rasa keprimanusiaan yang mendorong perilaku yang baik. Apa itu perilaku yang baik? Yaitu saling menghargai, menghormati harkat, martabat, dan derajat manusia lainnya, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan golongan. Kedudukan manusia di muka bumi ini sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah perilakunya. Lantas, apa yang terjadi jika manusia tidak dapat memanusiakan orang lain? Yang terjadi adalah kehancuran. Materi yang keenam yaitu tentang tawasud. Pendahuluan mengenai tawasud yaitu Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk, telah menjadi salah satu bangsa multikultural dengan tingkat religius yang sangat mapan. Sikap moderasi Islam sebagai solusi di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural dengan menekankan pada kearifan lokal dan berbagai daerah di Indonesia. Keanekaragaman tersebut menjadi sebuah rahmat tersendiri baginya jika dapat dikelola dengan baik, bahkan menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri. Sikap moderat sering dikaitkan dengan upaya untuk merajut kembali hubungan antara manusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana keberagaman dengan penuh kemajemukan sosial. Ada sebuah kesadaran umum yang muncul di kalangan generasi milenial bahwa diperlukan sikap moderat dengan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan. Pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik.
sikap moderat seorang muslim akan mengakui adanya kesamaan pandangan yang menekankan harga diri semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Sikap moderat mengandaikan bahwa tidak ada warga kelas 1 dan warga kelas 2, semua adalah sama. Selanjutnya, pengertian tawasud. Tawasud secara etimologis adalah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wasato, artinya tengah-tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah atau juga moderat. Adapun pengertian menurut terminologi yaitu tawasud adalah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Dalam hal ini, pengertian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan tindakan tengah-tengah dalam memahami agama. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan serta berusaha menghindari segala bentuk tatharuf atau ekstrim keras atau radikal. Referensi nilai tawasud. Ada beberapa dalil dan argumen yang dapat menguatkan terhadap nilai tawasud dalam moderasi beragama. Di antaranya yang pertama, ayat Al-Quran tentang tawasud. Quran Surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara keduanya. Selanjutnya ada hadis tentang tawasud. Hadis yang pertama artinya Abdurrahman bin Syilb berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, janganlah berlebihan di dalamnya, jangan terlalu kaku, jangan makan dalam bacaannya, dan jangan pula memperbanyak harta dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Pendapat ulama tentang tawasud. Hadis yang pertama artinya Imam Tabari menyatakan bahwa sifat umat wasaton itu karena sikap tawasud mereka dalam beragama. Mereka tidak berlebihan seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan atau gulu dalam beribadah. Mereka juga tidak meringan-ringankan atau meremehkan taksir sebagai kaum Yahudi yang mengganti kitabullah, membunuh para nabi, dan berbohong kepada Tuhan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya.